pagi untuk kita semua. Nama saya Putra Nomal Tarigan. Saya dari 11 IPS 3 absen 30. Saya akan menjelaskan Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan merupakan kerajaan yang berdiri di Pulau Jawa, yang tepatnya di Jawa Timur. Kerajaan Medang Kamulan terletak di muara Sungai Brantas di Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-10. Kerajaan Medang Kamulan merupakan lanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Nama Medang sendiri hanya lazim dipakai untuk menyebut periode di Jawa Timur. Latar belakang pemindahan pusat kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur adalah adanya bencana alam Gunung Merapi meletus di masa Raja Dyah Wawa. Alasan Mataram berpindah ke Jawa Timur menjadi Kerajaan Medang Kamulan adalah besarnya pengaruh Kerajaan Sriwijaya yang diperintah oleh Bala Putradewa. Adanya serangan yang diberikan oleh Kerajaan Sriwijaya kepada Kerajaan Mataram, sehingga mendesak Kerajaan Mataram untuk berpindah paksa ke Jawa Timur. Ada juga faktor lain, yaitu adanya letusan Gunung Merapi yang dianggap sebagai tanda kehancuran yang mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa Jawa Tengah sudah tidak lagi layak untuk ditempati oleh masyarakat. Dan ada faktor lain, yaitu di Jawa Timur ada 2 sungai besar, yaitu Sungai Bengawan Solo dan juga Sungai Berantas. Pusat kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur didirikan oleh Empu Sindok. Bergelar Empu Sindok Sri Isyana Tunggadewa, keturunan Raja Dinasti Sanjaya di Jawa Tengah, dan beliau mendirikan dinasti Isyana. Empu Sindok menerima perkembangan agama Buddha Tantrayana dengan memperhatikan usaha pengubahan kitab Buddha Mahayana dan memberi hadiah kepada pujangga yang berhasil menulis kitab Buddha. Agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Empu Sindok bergelar Sri Maharaja Raka Ihino Sri Isyana Wikarama Dharma Tunggadewa. Empu Sindok memerintah selama 20 tahun. Usaha-usaha untuk memakmurkan rakyat antara lain membangun bendungan atau waduk untuk pengairan. Dan Empu Sindok juga melarang rakyat untuk menangkap ikan di bendungan tersebut. Larangan ini bertujuan untuk melestarikan sumber daya alam di Jawa Timur. Nah, sekarang kita akan membahas sumber-sumber prasasti atau sumber-sumber sejarah dari Medang Kamulan. Oke, kita mulai yang pertama, yaitu Prasasti Empu Sindok. Prasasti ini menyebutkan beberapa tulisan tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh Empu Sindok ketika memerintah Kerajaan Medang Kamulan. Ini adalah Prasasti Kalkuta. Prasasti ini menyebutkan tentang silsilah raja-raja yang pernah memerintah di dinasti Isyana, Empu Sindok, sampai masa pemerintahan Raja Airlangga. Ini adalah raja-raja yang pernah
menjadi raja di kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama, ini adalah Empu Sindok. Yang kedua adalah Raja Dharmawangsa Teguh. Beliau menggantikan Raja Empu Sindok. Dan yang ketiga adalah Raja Airlangga. Nah, sekarang kita akan membahas dua raja besar dari Medang Kamulan, yaitu Raja Dharmawangsa Teguh dan juga Raja Airlangga. Pantauin terus ya. Di saat Dharmawangsa Teguh menjadi raja di kerajaan Medang Kamulan, kerajaan Medang Kamulan mengalami pralaya atau malapetaka, sampai ia pun gugur di serangan kerajaan Urawari pada 1016 Masehi. Mengapa Medang mengalami pralaya? Karena pada 1003 Masehi, Dharmawangsa Teguh mengirim tentara untuk merebut pusat perdagangan di Selat Malaka dari Sriwijaya. Tujuan serangan pasukan Dharmawangsa Teguh ke Selat Malaka adalah untuk mematahkan pengaruh Sriwijaya dalam perdagangan. Sriwijaya mengadakan pembalasan terhadap Medang Kamulan dan mengadakan hubungan dengan kerajaan Urawari, kerajaan kecil yang terdapat di Jawa. Serangan terjadi saat Dharmawangsa Teguh melaksanakan pernikahan putrinya dengan Airlangga. Raja Airlangga. Raja ini menikah dengan putri Dharmawangsa Teguh. Pada saat pernikahannya, berlangsunglah terjadi pralaya Medang. Ia bersama pengikutnya yang setia, Narotama, berhasil melarikan diri dan menjadi pertapa. Pada 1019 Masehi, ia kembali ke Medang dan menaklukkan raja-raja yang sebelumnya menjadi vasal mereka. Pada 1035 Masehi, ia menaklukkan kerajaan Urawari. Ia memindahkan pusat pemerintahan ke Kahuripan, dan Medang mencapai kejayaannya. Banyak perubahan yang dilakukan oleh Airlangga untuk Medang Kamulan, seperti memperbaiki pelabuhan, membangun waduk, membangun jalan, penegakan kembali kekuasaan Isyana, memberi kedudukan bagi orang yang berjasa terhadap kerajaan, mendirikan bangunan suci, dan pada akhirnya pengalaman hidup dan keberhasilannya dikisahkan dalam kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa, dan ia pun mundur dari pemerintahannya. Ia membagi dua kerajaannya, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri atau Panjalu. Mengapa ia membagi dua kerajaannya? Karena ia memiliki dua orang putra, yaitu Mapanji Garasakan dan Sri Samarawijaya. Tetapi kedua kerajaan tersebut kembali disatukan menjadi Kerajaan Kediri. Tujuan Po Sindok memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur. Ia mendirikan pusat kerajaan di tepi Sungai Berantas agar Medang menjadi pusat pelayaran dan perdagangan. Prasasti Empu Sindok. Candi Belahan tempat jenazah Airlangga. Kitab Sang Hyang Kamahayanikan dan Kitab Arjuna Wiwaha.